Oke, kita masuk ke pola yang berikutnya, nomor 5 di sini. Kore, sore, are. Wah, ingat partikel hito di sini kepemilikannya karena di sini ada partikel no, penghubung antara kata benda dan kata benda. Di sini diisi dengan kata benda. Nah, di sini ada kalimat tanyanya karena ada k-nya, partikel k-nya. Jadi diartikan dengan kalimat tanya. Nah, jadi ini adalah sambungan dari pola kalimatnya sebelumnya. Ya, tadi itu sebagai kalimat biasanya, kalimat positifnya. Sekarang kalimat tanya. Kore, sore, are, wa, hito. Atau pemiliknya siapa? Milik dengan kata atau partikel no. Kata bendanya ini nani nani des. Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya. Kore wa ari-san no terebi desu ka? Ingat, di sini ada akhir kalimat itu tetap ada partikel k-nya sebagai kata tanya. Kore wa ari-san no terebi desu ka? Apakah ini adalah terebi, televisi ya, atau TV ya, televisi milik saudara Ari? Apakah ini televisi milik saudara Ari? Ya, apakah ini TV milik saudara Ari? Hai, ya. Nah, untuk jawabannya, untuk yang positif di sini, ya. Sore wa. Nah, di sini ada tanda kurung, berarti di sini bisa dikasih, bisa juga dihilangkan. Ya, berarti jawabannya bisa hai ari-san no terebi desu. Atau di sini juga bisa dihilangkan. Kenapa? No sendiri sudah mewakili bendanya. Ya, juga dikuatkan dengan hai. Apakah ini televisi milik saudara Ari? Ya, milik saudara Ari, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita hilangkan terebi dan sorewanya juga bisa hai ari-san no desu. Ya, ari-san no desu. Jadi ya milik saudara Ari, seperti itu. Atau kalau mau lengkap juga bisa hai sore wa ari-san no terebi desu, seperti itu. Jadi tinggal dipilih ya. Ini semua jawaban yang betul. Tapi kalau mau lengkap seperti ini. Hai sore wa ari-san no terebi desu. Ya, betul. Itu adalah televisi milik saudara Ari. Itu adalah televisi milik saudara Ari. Oke. Berikutnya, untuk jawaban yang negatifnya bagaimana? Nah, ini yang negatifnya. Tentunya untuk negatifnya itu iye ya. Depannya itu iye. Iye sore wa ari-san no terebi de wa arimasen. Ini kita mengingat lagi di pola kalimat yang ada di bab pertama ya. Kalimat negatif. Ya, di sini bisa diganti dengan ja. Ya, ja arimasen atau dewa arimasen. Jadi untuk positif itu des ya. Kalau negatif itu dewa arimasen. Bukan ya. Apakah ini televisi milik saudara Ari? Bukan. Bukan ya. Iye, bukan. Sore wa ari-san no terebi dewa arimasen. Itu bukan televisi milik saudara Ari. Ya, ini juga sama yang ada tanda kurungnya di sini ya. Yang ada tanda kurungnya ini bisa dihilangkan. Nah, bukan milik saudara Ari, seperti itu. Jadi tidak mengubah arti, sama saja. Hanya saja ini lebih lengkap ya. Bukan itu adalah bukan televisi milik saudara Ari. Ya, oke. Ingat, kalau kata tanyanya kore, berarti jawabannya sore. Sebaliknya, kalau sore, berarti jawabannya kore. Oke. Di sini ada sore wa anata no tegami desu ka? Ya. Anata. Di sini anata itu artinya Anda. Nah, sore wa anata no tegami desu ka? Untuk tegami artinya surat. Nah, apakah itu surat milik Anda? Nah, seperti itu. Jawabannya untuk yang positif, hai, kore wa watashi no tegami desu. Ya. Ya.
ini surat milik saya. Nah, ini juga untuk jawabannya karena ini pemiliknya. Ya, tadi kan Arisang, berarti kan bukan pemilik dari yang ditanya, berarti pemilik orang lain, bisa saja dari orang lain. Jadi kalau yang ditanya itu kita, ya, anata, kamu, anda, berarti yang menjawab berarti saya. Hai, korewa watashi, ya berarti saya, ya. Ya, ini surat milik saya. Nah, sebaliknya kalau negatif, iye, korewa watashi no tegami dewa arimasen. Bukan atau tidak, bukan surat milik saya. Ini bukan surat milik saya. Seperti itu. Nah, sekarang untuk yang are. Are wa sensei no tokei desu ka? Tokei itu jam, ya. Untuk jam tangan itu namanya ude doke. Untuk toke, untuk yang jam dinding itu namanya toke. Ini artinya jam. Are wa sensei no toke desu ka? Apakah itu jam milik guru? Hai, are wa sensei no toke desu. Ya, ingat kalau ada tanda kurung berarti bisa dihilangkan, tidak mengubah arti. Ya, betul. Ya. Itu jauh, ya, are. Jam milik guru. Untuk yang negatif, iye, are wa sensei no toke dewa arimasen atau ja arimasen. Bukan atau tidak, bukan jam milik guru. Seperti itu. Mudah sekali di pola kalimat 5 ini. Oke, kita masuk ke yang berikutnya. Pola kalimat yang ke-6. Kore, sore, are wa, ingat partikel dare no nanyani desu ka? Nah, untuk nanyani di sini dia diganti dengan kata benda. Ya, kp, kata benda. Untuk dare ini sudah dipelajari di bab 1, ya. Dare itu artinya siapa. Nah, ini di sini ada partikel no. Nah, karena penghubung kata benda dengan kata benda. Dare juga merupakan kata benda. Bisa dibilang kata benda. Kata benda berbentuk kalimat kata tanya, seperti itu. Jadi kita langsung saja masuk ke contoh kalimatnya. Kore wa ini, ya, dare no hasami desu ka? Hasami itu apa? Hasami itu gunting. Ini gunting milik siapa? Seperti itu, ya. Ini gunting milik siapa? Nah, di sini ini juga bisa dihilangkan. Karena apa? Nah, no-nya sendiri sudah mewakili kata bendanya tersebut, atau kata petunjuk juga sama, ya. Ini milik siapa? Nah, misalkan ini dihilangkan, kore wa dare no desu ka? Langsung ke des, ya. Kore wa dare no desu ka? Berarti artinya ini milik siapa? Seperti itu. Berarti ininya sudah menunjukkan kata bendanya, menggantikan kata bendanya. Ini milik siapa? Tentunya untuk jawabannya juga harus dihilangkan kata bendanya, atau dimasukkan kata bendanya juga silakan. Jadi jawabannya sore. Ingat, kalau kore pertanyaannya, jawabannya sore. Sore wa Yamamoto sang no hasami desu. Itu adalah gunting milik saudara Yamamoto. Atau kalau dihilangkan, itu milik saudara Yamamoto. Seperti itu. Oke, kalau untuk are di sini, are wa dare no reizoko desu ka? Reizoko itu apa? Kulkas, ya, atau penyimpan lemari es, seperti itu. Ya, are wa dare no reizoko desu ka? Itu kulkas milik siapa? Are wa. Nah, tentunya kalau kita menanyakan dengan are, jawabannya dengan are juga. Are wa dadang sang no reizoko desu. Bisa dihilangkan, bisa dimasukkan juga. Ya, mudah sekali. Tinggal kalau pertanyaannya kore, jawabannya sore. Kalau sebaliknya, pertanyaannya sore, jawabannya kore. Untuk are tetap jawabannya dengan are. Oke, kita lanjut ke
bab yang berikutnya. Di sini ada kono. Kono sono ano. Nah, di sini ini kata tunjuk juga, kata tunjuk ya untuk kata benda. Ya. Kono sono ano ya. Kalau kono artinya ini sama, kalau sono itu dekat. Ya, bedanya dengan re saja, kalau ini no ya. Itu dekat. Nah, kalau yang ini itu jauh. Nah, sama saja dengan kore, sore, are. Tapi perbedaannya kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini inilah perbedaannya. Di sini harus ada kata benda yang mengikuti. Ya, kalau tadi kan kore, wa langsung partikel. Tapi kalau sekarang kalau kono, sono, ano harus ada kata benda. Tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada kata bendanya, harus ada pasangannya. Tidak bisa hidup sendiri. Ya, terus wa di sini tentunya ada partikelnya, partikel wa. Hito karena di sini ada kepemilikannya, di sini adalah kepemilikannya. Terus di sini ada nanya nih des. Nah, ini diisi dengan kata benda. Kono sono ano kata benda, partikel wa. Hito ya atau orang, partikel no atau kepemilikan, kata benda des. Langsung saja masuk ke contoh kalimatnya. Kono hashi, jadi nggak boleh kono wa, jadi nggak boleh ya. Kalau misalkan hasinya dihilangkan, kono wa itu salah, harus ada kata bendanya. Kono hashi, hashi itu sumpit ya, sumpit ya. Kono hashi wa, sumpit ini, ingat kalau cara bacanya harus sebelum wa ya. Hashi ini atau sumpit ini langsung ke belakang sendiri. Ya. Watashi no hashi desu. Hashi sumpit. Sumpit milik saya. Nah, di sini ada kata tanda kurungnya, berarti bisa dihilangkan. Kono hashi wa watashi no desu. Bisa diartikan sumpit ini milik saya, seperti itu. Sumpit ini milik saya. Atau lengkapnya sumpit ini sumpit milik saya juga boleh. Nah, untuk sono bagaimana? Konsepnya sama dengan sore, cuma berbedanya harus dengan kata benda. Sono kagami. Kagami itu biasanya dipakai buat orang tukang cukur. Itu cermin. Nah, sono kagami wa Ida sensei no kagami desu. Ida sensei no kagami desu. Sono kagami berarti cermin itu, berarti itu agak dekat ya. Cermin itu cermin milik sensei, guru Ida. Seperti itu. Ya, boleh dihilangkan ini kagaminya. Jadi, silakan ya, harus sering berlatih di sini ya. Kono sono ano ya, atau bisa dibilang disingkat ya, koso a kalau mau menghafalkan. Begitu. Lanjut di ano. Ano pasokong wa nogami sang no pasokong desu. Pasokong itu apa? Pasokong itu laptop. Ya, laptop ya. Kalau komputer itu komputer, seperti itu. Jadi, ano pasokong wa nogami sang no pasokong desu. Ya. Laptop itu jauh. Laptop milik saudara Nogami. Nah, jadi perbedaannya dengan korek sore are cuma hanya harus ada kata benda di belakang kore sore are atau kata petunjuk ini. Nah, ini bisa digunakan untuk orang. Kalau kore sore are tidak bisa digunakan untuk orang. Kore wa arisang desu itu tidak boleh. Ya, yang boleh, yang betul kono hito wa, kalau kono kata wa arisang desu. Orang ini adalah saudara Ari, seperti itu. Oke, kita lanjut di kalimat yang berikutnya. Di sini ada kalimat yang ke-8. Nanani deska, nanani deska. Ah, ini simpel sekali. Ini hanya apa? Merupakan kalimat tanya. Ya, merupakan kalimat tanya dengan tanda kutip. Di sini kalimat tanya untuk menanyakan dua pilihan, ya. Ada kata tanya beberapa.
pilihan. Nah, oke. Deska, deska. Ingat, dengan akhiran ka atau kalimat tanya. Oke, langsung saja ke contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya kita masukkan dengan kata tunjuk, petunjuk, ya, kono, sono, ano, atau kore, sore, are. Kita langsung saja ke contoh kalimat pertama. Sono sukue wa, sukue itu apa? Meja. Sukue wa, sono sukue wa, meja itu, sono sukue wa ika sang no desu ka? Uki sang no desu ka? Ya, ika sang berarti saudara. No berarti milik. Nah, apakah meja itu milik saudara Ika? Atau, ya di sini bisa diartikan atau, ya, atau lanjut saja, atau milik saudara Uki. Nah, dia bilang dia menanyakan di antara dua pilihan. Nah, di sini apakah itu meja milik saudara Ika atau milik saudara Uki? Nah, terus yang penjawabnya bilang tinggal memilih saudara Ika atau saudara Uki. Jawabannya Ika sang no desu. Jadi tergantung si penjawabnya, milih yang punya siapa, seperti itu. Oke, lanjut ke contoh kalimat yang berikutnya. Kita pakai yang kore. Nah, di sini kore ya. Kalau kore ini perbedaannya. Ini ada kata bendanya, di sini tidak ada. Langsung ke partikel wa. Kore wa borupen desu ka? Pen desu ka? Nah, borupen itu ballpoint. Ya, diambil dari serapan bahasa Inggris. Kalau pen itu pena. Ini juga diambil dari serapan bahasa Inggris. Kore wa borupen desu ka? Pen desu ka? Apakah ini pulpen atau pena? Seperti itu. Jawabannya pen desu. Simpel sekali. Ya. Lanjut ke contoh kalimat yang berikutnya. Ano hito wa orang itu sensei desu ka? Gakusei desu ka? Apakah orang itu guru, seorang guru atau seorang pelajar? Gakusei itu belajar. Nah, biasakan untuk kalau kita menemukan kalimat atau kosakata baru, silakan dicatat. Apakah orang itu seorang guru atau seorang pelajar? Nah, jawabannya gakusei desu. Gampang sekali. Minasan, tetap semangat ya. Jadi di pola kalimat kali ini ya, bab 2 ini kita membahas tentang kata penunjuk kore, sore, are dan kono, sono, ano. Untuk kore, sore, are ya, itu perbedaannya dengan kono, sono, ano itu langsung dengan partikel wa. Tapi kalau kono, sono, ano harus ada kata bendanya. Langsung ditambahkan dengan partikel wa. Oke. Ya. Untuk bab 2 sudah berakhir di pola kalimat yang ke-8. Minasan harus tetap semangat belajar ya, pantang menyerah.